Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau definisi manusia. Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Unsur pembentukan manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Yang pertama, unsur materi atau tanah, yaitu at-taubah. Yang kedua, unsur materi, yaitu roh atau ar-ruh. Proses penciptaan manusia terdiri dua macam, yaitu secara ajali dan secara alami. Selanjutnya, tentang penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Proses penciptaan manusia secara ajali. Proses penciptaan manusia secara ajali merupakan proses di mana penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa ada sedikit pun campur tangan manusia. Seperti Allah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Kedua, proses penciptaan manusia secara alami. Proses penciptaan manusia secara alami merupakan proses di mana Allah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian dijadikan air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah, lalu berubah menjadi tulang belulang. Lalu tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian Allah jadikan dia sebagai makhluk hidup yang berbentuk lainnya. Unsur-unsur manusia. Pertama, ada unsur hati. Membentuk kemauan atau keputusan yang bersumber dari keyakinan yang kehendak. Kedua, unsur akal. Mampu membentuk kemampuan akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Ketiga, unsur jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal yang beramal. Lalu ada amanah. Karena manusia diberi kelengkapan oleh Subhanahu wa Ta'ala, kelengkapan yang sempurna, maka Allah memberikan amanah kepada manusia. Amanah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada khalifah, yang kedua ibadah. Pelaksanaan amanah akan diberikan balasan jika pelaksanaannya baik, maka akan mendapatkan pahala, dan jika pelaksanaannya buruk, maka akan mendapatkan dosa. Lalu ada hakikatul insan. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki unsur dan daya materi, yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berpikir, berakal, dan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan dengan memiliki akhlak. Hakikatul insan atau hakikat manusia ada beberapa. Yang pertama, makhluk yang diciptakan. Kedua, dimuliakan, mukarram. Yang ketiga, yang dibebani, mukhalaf. Keempat, bebas memilih, mukhoyar. Kelima, mendapat balasan. Makhluk yang diciptakan. Fitrah. Menurut KBBI, fitrah merupakan sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Lemah. Kelemahan manusia sangat banyak, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Bodoh. Sesungguhnya manusia itu amat zalim terhadap dirinya. Fakir. Manusia itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan, mukarram. Pertama, ditiup ruh. Kedua, diberi keistimewaan. Ketiga, menundukkan alam semesta. Keistimewaan manusia berupa fisik maupun non-fisik. Selain diberikan panca indera yang sempurna, manusia juga diberikan hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. An-Nahl
ayat 78. Diberikan petunjuk sebagai panduan hidup. Al-Fatihah ayat 6. Mukhalaf, yang dibebani. Ibadah tugasnya menegaskan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari permukaan najis dan syirik. Keempat, mukhayyar, bebas memilih. Di dalam kehidupan Allah telah menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan maupun jalan kejahatan. Kelima, mendapat balasan. Jika memilih jalan kebajikan, maka balasannya surga. Dan jika memilih jalan kejahatan, maka balasannya neraka. Tohotul insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada pada dirinya. Dimintai pertanggungjawaban. 1. Sikap amanah. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Kedua, sikap khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.